Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Tengku Melinda Nur Ajijah akan mempresentasikan mengenai teori biaya produksi. Lanjut aja ya. Biaya produksi yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh input produksi atau faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan produksi untuk memproduksi produk yang akan ditawarkan ke pasaran. Next, unsur-unsur biaya produksi. Ananda Soleh dan Solehah, di dalam PowerPoint itu poin-poin pentingnya sudah saya jabarkan. Jadi Ananda Soleh dan Solehah, mudah-mudahan paham ya. Lanjut aja pada konsep biaya produksi. Dibagi menjadi dua, ya Ananda Soleh dan Solehah, yaitu biaya produksi implisit dan biaya produksi eksplisit. Biaya produksi implisit itu apa sih Ananda Soleh dan Solehah? Biaya produksi implisit adalah biaya produksi yang tidak terlihat dalam laporan keuangan. Contohnya, biaya kesempatan ataupun sewa bangunan dan lain sebagainya ya Ananda Soleh dan Solehah. Next, ke biaya produksi eksplisit, yaitu biaya produksi yang terlihat dalam laporan keuangan. Contohnya seperti apa sih Ananda Soleh dan Solehah? Contohnya biaya akuntansi dan biaya ekonomi, atau biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan lain sebagainya. Next, slide mengenai kelompok biaya produksi. Jadi, Ananda Soleh dan Solehah, di dalam kelompok biaya produksi itu dibagi menjadi dua. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Nah, yang jangka pendek itu bagaimana sih Ananda Soleh dan Solehah? Maksudnya, jangka waktu dalam proses produksi di mana produsen tidak dapat merubah sebagian faktor produksi yang tetap, tetapi hanya dapat merubah faktor produksi yang variabel dalam usaha untuk memperbesar produksinya. Contohnya tanah, gedung, dan mesin. Nah, di dalam biaya produksi jangka pendek juga ada macam-macam mengenai TC. TC itu yaitu biaya total. Maksudnya apa sih Ananda Soleh dan Solehah? Maksudnya yaitu jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang. Terus TFC atau biaya tetap atau fixed cost. Maksudnya kewajiban biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang jumlahnya tidak mengikuti perubahan jumlah produksi. Contohnya, gaji tenaga keamanan dan biaya listrik kantor. Terus TFC, biaya berubah total. Maksudnya, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang berubah mengikuti perubahan jumlah produksi. Contohnya, biaya listrik pabrik dan biaya bahan baku ya Ananda Soleh dan Solehah. Next, ke AFC atau biaya tetap rata-rata. Maksudnya, biaya tetap rata-rata yang besarnya dapat dihitung menggunakan rumus AFC TFC dibagi Q. Next, ke AVC, yaitu biaya variabel rata-rata yang besarnya dapat dihitung dengan rumus sama dengan TFC dibagi Q. Next, ke MC atau tambahan biaya yang diakibatkan oleh pertambahan satu unit produk dengan menggunakan rumus delta TC dibagi delta Q. Next, ke AC, yaitu rata-rata jumlah biaya produksi yang dikeluarkan tiap unit produk. Next, sekarang bagian yang jangka panjang ya Ananda Soleh dan Solehah. Maksudnya apa sih? Yaitu
Biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Nah, di sini perusahaan-perusahaan bukan saja dapat menambah tenaga kerja, tetapi juga dapat menambah jumlah mesin dan peralatan produksinya. Next, ke faktor-faktor produksi. Ada 4 ya Ananda Soleh dan Soleha, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerjanya, terus sumber daya modal atau modalnya, dan yang keempat, sumber daya pengusahanya. Kenapa sangat mempengaruhi ke faktor-faktor produksi? Ya sangatlah, contohnya sumber daya alam meliputi semua atau segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi sumber daya alam itu sangat berpengaruh terhadap faktor produksi. Yang kedua, sumber daya manusia atau tenaga kerjanya, yaitu segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang ketiga, sumber daya modal atau modal itu sendiri, yaitu barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Dan yang terakhir, sumber daya pengusaha, yaitu jadi si pengusaha itu berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang ataupun jasa secara efektif dan efisien. Next, kita ke contoh perhitungannya ya Ananda Soleh dan Soleha. Di PowerPoint itu sudah jelas bahwa perhitungannya, dan ada contohnya juga kan tadi di dalam rumus saya sudah kasih yang mengenai TC, AVC, AFC, AC, dan MC. Oke, kita hitung TC dulu ya. Tapi kita perlu tahu dulu yang tetapnya apa. Yang tetapnya itu Q. Q-nya itu dari angka 1 sampai 8. Nah, yang ini di dalam PowerPoint. TFC-nya tetap ya, 20 semua. Terus TVC-nya 5, 9, 12, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara menghitung TC? Cara menghitungnya gampang, Ananda Soleh dan Soleha. Cara menghitungnya tinggal TFC ditambah jumlah TVC. Jumlah TFC-nya 20. Ditambah jumlah TVC-nya 5. Jadi 20 ditambah 5 sama dengan 25. Next, yang keduanya 20 ditambah 9 sama dengan 29. Sampai dengan jumlah ke bawahnya. Itu cara menghitung TC. Dan yang kedua, cara menghitung AFC yaitu dengan rumus TFC dibagi Q. Jadi jumlah TFC-nya berapa tadi yang tetap? 20 dibagi 1. Jumlah produksinya 1. Jadi 20 dibagi 1 sama dengan 20. Yang keduanya 20 dibagi 2 sama dengan 10. Next, sampai selanjutnya itu cara menghitung AFC. Dan yang ketiga, cara menghitung AVC, yaitu menggunakan rumus jumlah TFC dibagi Q. Jumlah TFC-nya berapa sih tadi Ananda Soleh dan Soleha? Jumlahnya 5. Yang pertama ya, 5 dibagi 1. 5 dibagi 1, ya 5 dong Ananda Soleh dan Soleha. Dan yang kedua, jumlah TFC-nya itu 9. 9 dibagi 2 menjadi 4,5. Sampai dengan jumlah seterusnya ke bawah. Itu cara menghitung AFC. AVC ya. Next, yang keempat, cara menghitung AC. Menggunakan rumus jumlah AFC ditambah jumlah AVC. Sekali lagi, jumlah AFC ditambah jumlah AVC. Tadi jumlah AFC-nya berapa Ananda Soleh dan Soleha? 20. Ditambah jumlah AVC. Jumlah AVC-nya berapa? 5. Yang pertama ya. Jadi 20 ditambah 5 sama dengan 25. Dan yang kedua, jumlah AFC-nya 10. Ditambah jumlah AVC-nya itu 4,5 sama dengan 14,5. Sampai dengan seterusnya. Itu cara menghitung AC.
Dan yang terakhir, cara menghitung MC, yaitu di dalam PowerPoint itu juga ada cara perhitungannya. Melalui MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Jadi yang atas, jumlah yang bawah maksudnya dikurangi dulu jumlah yang atas, terus jumlah produksi yang bawah dikurangi dulu jumlah yang atas, nanti masing-masing hasil dari jumlah delta TC dan delta Q-nya itu dibagi, hasilnya 4. Contohnya ada. Mudah-mudahan Ananda Soleh dan Solehah paham ya cara menghitung MC. Jadi, kita next kepada kurvanya yang terakhir. Dapat disimpulkan. Coba Ananda Soleh dan Solehah lihat pada kurva yang terakhir. Bahwa kurva AFC itu terus menurun. Benar kan? Jumlah kurva AFC-nya itu terus menurun. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua, bahwa kurva AVC, AC, dan MC terus meningkat. Benar sekali Ananda Soleh dan Solehah. Bahwa kurva AVC, AC, dan MC terus meningkat. Sedangkan kurva MC memotong di nilai rendah pada kurva AC. Coba Ananda Soleh dan Solehah lihat. Kurva MC dari bawah memotong dinilai rendah pada kurva AC. Benar kan? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan contoh perhitungannya Ananda Soleh dan Solehah bisa memahaminya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.